Halo teman-teman semua, saya Ricky Kurniawan dari tim Ruang Guru Camp yang akan memandu kalian di materi Introduction to Node.js. Apa sih Node.js itu ya? Jadi Node.js ini adalah sebuah cross-platform runtime environment ya. Jadi bisa dibilang sebuah environment atau ya mirip-mirip sebuah JavaScript server gitu ya, sebuah server JavaScript. Kayak Node.js ini bukan framework dan bukan bahasa pemrograman ya, dia adalah sebuah ya runtime environment tepatnya ya, tepatnya adalah sebuah cross-platform runtime environment. Jadi dia bisa jalan di beberapa sistem operasi ya. Cross platform itu maksudnya adalah itu bisa jalan di Windows, Linux, Macintosh. Runtime environment ini adalah ya mirip dengan server lah gitu ya. Nah, jadi dia bisa menjalankan JavaScript di uh, terminal gitu. Jadi tanpa ada browser kita bisa menjalankan uh, program-program JavaScript gitu ya. Karena kalau kita lihat ya di materi Interacting with Web API, sebuah web browser itu memiliki banyak elemen ya. Data persistent, user interface, browser engine, rendering engine, networking, UI backend, dan ada JavaScript interpreter. Okay. Jadi Node.js itu adalah JavaScript interpreter yang dikeluarin dari web browser, terus dibikin berdiri sendiri gitu ya. Mungkin tepatnya seperti itulah ya, gitu ya. Untuk Node.js ini gitu ya. Okay. So di sini ada contoh ya untuk Node.js application kalian bisa coba. Oke, okay. Kemudian fitur Node.js ini ada asynchronous dan event driven karena dia pakai JavaScript ya, menggunakan JavaScript. Jadi otomatis dapat apa fitur-fitur dari JavaScript asynchronous dan event driven. Nah, dia very fast gitu ya karena dia dibangun di menggunakan ya JavaScript engine dari Google Chrome ya. Yang kalau kita tahu itu cukup cepat ya. Google Chrome itu loadingnya cepat, bagus gitu ya. Dia single threaded tapi highly scalable ya karena menggunakan event looping. Ya anggaplah gini, kita kan sekarang ada di multi core ya, dunia multi core prosesor. Jadi anggaplah single thread ini mirip dengan kita cuma punya satu prosesor gitu ya. Uh, tapi dia bisa jalan cepat gitu ya, cukup cepat dibanding dengan yang punya multi prosesor gitu ya. Karena dia punya yang namanya event looping. Jadi prosesnya meskipun cuma ada satu prosesornya gitu ya, tapi dengan ada event looping dia bisa merespons gitu. Jadi tidak satu proses tidak ngeblokir semua proses yang lain, jadi tidak ada antrian gitu ya. Semacam switching, pindah-pindah antar proses dengan cepat gitu ya. Jadi tidak ada yang proses yang memblokir proses lainnya. Oke. Kemudian ya perbedaan antara Node.js dan web browser tadi mungkin udah disampaikan ya, gitu ya bahwa basicnya dia cuma ngambil JavaScript interpreter dari sebuah browser gitu ya, terus kita bikin diri sendiri. Itu adalah Node.js. Jadi pastinya ada fitur-fitur di browser gitu ya yang tidak bisa kita gunakan. Gitu ya. Misalnya DOM gitu ya, tidak berlaku. Uh, kemudian web storage ya, mungkin karena apa? Dia adalah browser API ya, maksudnya browser API dia nempel di browsernya bukan di JavaScript-nya. Jadi dia nggak bisa kita pakai di mana Node.js itu. Kemudian ada Node.js framework dan library. Ini cuma introduction aja ya. Jadi kalau kalian mau berniat menjadi seorang full stack developer, terus pakai JavaScript, maka Express.js menjadi sesuatu yang perlu kalian pelajari ya. Oke, di sini kita cuman belajar front end, jadi kita nggak nggak mengajarkan Express.js, tapi kita mengenalkan ya Express.js supaya kalian bisa belajar sendiri nantinya. Jadi setelah dari sini kalau mau jadi full stack ya kalian belajar Express.js ya. Kalau mau jadi full stack JavaScript itu. Kemudian ada React.js. React.js adalah library yang nanti kita akan pelajari ya setelah satu atau dua mata kuliah setelah ini kita masuk ke React.js. Oke, dia dikembangkan oleh Facebook. Oke, dan sifatnya komponen base gitu ya, komponen base. Dan ada JSX ya, jadi HTML yang uh, dipadukan ya, digabungkan mungkin dengan JavaScript gitu. Oke, dan ada namanya virtual DOM ya. Tadi kan kita udah bicarakan bahwa
di Node.js ini tidak bisa mengakses DOM gitu, tapi secara tidak langsung bisa ya dengan adanya virtual DOM. Jadi si React ini menggunakan apa ya, kode-kode khusus mungkin ya, kode-kode spesial. Jadi mereka bisa mengakses DOM-nya gitu. Oke. Kemudian declarative view ini lebih ke penulisan kode ya, lebih penulisan kode, jadi lebih mudah dimengerti. Kemudian dia single way data flow, jadi arah dari aplikasi ini ya, passing parameter khususnya untuk dalam pemrograman itu hanya satu arah, gitu ya. Dari parent ke children ya, jadi nggak bisa dari children ke parent, itu ada tekniknya lagi. Tapi single way data flow, basicnya itu ya, jadi hanya satu arah. Itu kelebihan React ya, itu. Jadi mungkin ini untuk kenalan aja untuk teman-teman. Nanti kita akan lebih dalam lagi untuk React di mata kuliah tersendiri. Oke, saya rasa sekian dari saya untuk Introduction to Node.js. Terima kasih. Happy coding!